Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, kita di hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga kita terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswa SD Negeri Keturunan yang berbahagia, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita tahu bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dan sekecil apapun dosa yang kita hindari adalah sesungguhnya cara kita untuk terhindar dari siksa api neraka. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan fattaqun naro walau bisyikki tamratin. Rasul katakan fattaqun naro, jauhilah olehmu api neraka kendati atau walaupun hanya setengah biji kurma. Nah, di dalam hadis yang pendek ini ternyata mengandung makna yang luas. Ada seorang ulama yang bernama Imam Suyuti memberikan keterangan terkait dengan hadis ini. Setidaknya ada dua makna ketika Rasul mengatakan jauhilah neraka walaupun hanya setengah biji kurma. Yang pertama, kata beliau, artinya adalah jauhilah neraka meskipun kamu hanya bersedekah dengan sedikit. Jadi jangan kita malu atau minder misalkan kita bersedekah tetapi jumlahnya misalkan hanya 1.000, 2.000, 3.000 sebagainya. Karena itu bagian dari kebaikan. Jika ikhlas karena Allah, itu merupakan kebaikan. Sedikit saja menjadi kebaikan, apalagi yang banyak. Dan yang kedua, makna dari jauhilah neraka walaupun hanya sekedar setengah biji kurma, menurut Imam Asy'uti, makna yang kedua adalah bahwa janganlah kalian menzalimi seseorang, berbuat zalim kepada seorang meskipun kezalimannya itu hanya sekadar setengah biji kurma. Karena sesungguhnya kezaliman yang kecil itu bisa menghantarkan seseorang masuk neraka. Ini menarik yang disampaikan, makna yang kedua, bahwa kita dilarang untuk menzalimi orang meskipun hanya kezalimannya itu sedikit, kecil sekali. Nah, kalau kamu misalkan di sekolah ya suka misalkan bully ya atau meledek ya, kalau temannya tidak ridho maka itu akan jadi bagian kezaliman. Atau misalkan mengambil uang orang ya, atau kemudian jahil kepada temannya, kalau temannya nggak ridho itu bagian dari kezaliman. Nah, dalam konteks ini ada hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang orang yang bangkrut di akhirat. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Atadrunal muflis. Sahabat bicara atau menjawab, ya Rasulullah, yang disebut orang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar, orang yang nggak punya harta. Rasulullah, bukan. Rasulullah katakan orang yang bangkrut adalah orang yang di hari kiamat itu bawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, dan banyak pahala yang dia bawa, tetapi dia juga membawa dosa berupa kezaliman terhadap orang lain. Dicontohkan dalam hadis tersebut dosa memukul orang, dosa memfitnah orang, mengambil harta orang, dan lain sebagainya.
Maka kalau kondisinya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan dua hal, satu dari dua hal kepada orang tersebut. Yang pertama adalah bahwa amal-amal yang dia bawa itu akan diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi di waktu di dunia. Yang kedua, kalau amal-amalnya habis, maka orang-orang yang dizolimi itu, yang orang itu memiliki dosa, maka dosanya itu diambil kemudian ditimpakan kepada orang yang menzoliminya ketika di dunia. Maka pantaslah orang itu disebut oleh Rasul orang yang bangkrut di akhirat. Nah, alhasil jangan sekali-kali kita menyepelekan kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita hindari, karena sesungguhnya itu adalah cara kita untuk terhindar dari api neraka. Kiranya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.